yang dibangun inovasi untuk menghasilkan sesuatu yang baru gitu. Jadi sesuatu yang bermanfaat untuk orang lain dan bisa, menciptakan lapangan kerja. Tapi kadang tuh ada beberapa kesalahpahaman nih, yang berhubungan dengan kewirausahaan yang membuat, mungkin teman-teman jadi berpikir nih, takut mau berwirausaha gitu. Nah, yang pertama itu adalah menjadi pengusaha adalah takdir. Nah, mungkin teman-teman yang berpikir seperti ini bisa bantu raise hand kali ya, supaya kita lihat apakah teman-teman mendengarkan atau tidak. Apakah ada yang berpikir seperti ini? Ada, ternyata Silahkan ada teman-teman 2. bisa berkomentar. Nah, Rasya juga. Nah, di sini saya mau meluruskan aja kalau misalnya pengusaha itu bukan karena takdir, bukan karena orang tua pengusaha, terus anaknya juga pasti pengusaha. Enggak seperti itu. Kalau misal pengusaha itu adalah ya karena usahanya dia gitu, konsistenan dia dan kreatif dan inovatifnya dia gitu. Lalu poin kedua nih adalah pengusaha harus punya modal besar. Nah, mungkin teman-teman yang berpikir seperti ini bisa raise hand lagi. Ayo. Saya yakin ini, jadi masalah utama dari mahasiswa apalagi ya yang, terlebih lagi kita belum punya pemasukan, eee, pemasukan selain dari orang tua foundation ya kan. Nah, di sini saya mau meluruskan juga kalau misalnya sebenarnya modal itu nggak harus tentang uang, teman-teman. Jadi kemampuan itu juga merupakan modal. Jadi mungkin teman-teman cewek-cewek yang jago make up itu bisa loh kita buka, usaha makeup artist gitu misalnya. Atau mungkin teman-teman punya modal tapi ternyata cuma sedikit, itu bisa loh digunain, jadi teman-teman menjadi reseller atau jadi sistemnya itu minta DP ke customer gitu, misal 70-30, 50-50 atau 60-40 itu sebenarnya nggak masalah banget. Jadi pintar-pintarnya teman-teman aja gitu dalam, apa, mem memberikan kepercayaan kepada customer-nya. Karena a big business itu start small. Jadi nggak mungkin, bisnis itu tiba-tiba besar. Jadi pasti dimulai dari yang kecil dulu. Dan saya yakin mungkin teman-teman juga udah ada yang memulai bisnis ya, nantinya kalau misalnya kita emang tough atau kita juga, apa namanya, kita pantang menyerah, pasti kita bisa mencapai titik, bisa jadi company besar gitu. Nah, karakter apa aja sih yang dibutuhkan dalam berbisnis? Pertama-tama itu adalah berani. Nah, berani di sini pastinya berani untuk keluar dari zona nyaman kan, di mana tadinya kita nggak tahu sama sekali bisnis, terus akhirnya kita terjun ke dunia bisnis. Dan yang paling penting itu kita nggak boleh malu, teman-teman, untuk memulai bisnis. Seringkali ya, karena kita kan pasti awalnya membuat small business dulu kan, dan target market kita pasti awalnya itu dari sekitar kita, dari teman-teman kita. Gimana mau tahu gimana ada yang beli gitu, kalau misalnya orang-orang tuh nggak tahu, kalau misalnya kita itu jualan loh gitu. Lalu yang kedua adalah kreatif dan inovatif. Nah, kreatif dan inovatif ini sangat diperlukan ya, karena, kita harus menciptakan konsep konsep yang kreatif. Jadi maksudnya kita tuh punya ciri khas sendiri gitu dibandingkan kompetitor sejenis. Misalnya, eee, dental supplier saya gitu kan, banyak sekali dental supplier di universitas saya dan di Medan itu, tapi, apa yang saya tekankan di situ, misalnya dengan saya memberikan tambahan kelas gitu, itu yang menjadi pembeda antara dental supplier saya dan dental supplier lainnya. Lalu yang ketiga adalah mau belajar. Nah, di dalam memulai di dalam, kewirausahaan ini pastinya akan ada obstacle-obstacle, masalah, kerugian itu pasti akan terjadi. Nah, tapi apakah kita harus berhenti dengan masalah itu? Tentunya tidak. Justru itu akan menjadi pembelajaran kita ke depannya supaya nggak melakukan itu lagi. Lalu yang keempat adalah pintar melihat dan menciptakan peluang. Nah, peluang itu harus, dicari ya teman-teman, diciptakan, bukan ditunggu. Jadi bukan misalnya teman-teman mau buat, coffee shop, tapi sekarang coffee shop lagi nggak rame nih, ya udah nanti aja deh buatnya pas lagi rame, jangan seperti itu. Jadi pola pikirnya, gimana coffee shop itu rame ya karena kita yang menjadi pencetusnya gitu. Lalu yang kelima itu adalah fokus dan pantang menyerah. Ini udah pasti harus dilakukan karena tadi itu, ada pasti bisnis itu pasti naik dan turun ya. Ketika kita turun pantang menyerah berarti ya udah bisnis kita udah selesai aja gitu, jangan jangan seperti itu. Dan harus konsisten juga, kalau konsisten ini biasanya dia
hampir sama dengan pantang menyerah sih ya sebenarnya. Nah, gimana cara supaya tetap konsisten? Kalau saya sendiri, saya mengingat lagi tujuan utama saya itu sebenarnya apa, dan perjalanan saya dari nol sampai sini udah jauh loh, masa iya kita stop gitu. Yang paling penting itu adalah do it now. Jadi mau teman-teman punya konsep sebagus apapun, kalau misalnya nggak dilakukan itu sama aja nol ya teman-teman. Nah, lalu selanjutnya adalah skills. Nah, di skills ini sebenarnya saya juga masih belajar, karena saya masih anak FAG juga, saya belum nggak belajar namanya manajemen, nggak belajar namanya marketing, jadi sama-sama belajar. Jadi kalau untuk manajemen skill itu gimana kita mengelola suatu perusahaan itu sendiri, atau bisnis kita sendiri, mengelola keuangannya, dan lain-lain. Lalu yang kedua adalah networking skill. Jadi misalnya kita punya teman nih, ternyata dia punya bisnis itu kurang lebih hampir sama dengan kita. Sebenarnya nggak masalah untuk brainstorming bareng atau sharing atau bahkan bisa kolaborasi gitu. Yang ketiga adalah marketing skill. Nah, marketing skill ini sangat penting ya, karena kayak kunci utama dari bisnis itu pasti marketing skill-nya dong, gimana mau kejual kalau misalnya kita nggak tahu cara marketing skill. Tapi mungkin tips dari saya itu adalah mempergunakan sosial media yang sekarang lagi booming, yaitu misalnya dari TikTok atau Instagram. Kalau dari pengalaman saya sendiri nih, saya punya bisnis bersama teman-teman saya, jadi bisnis K-pop gitu, dan targetnya kan K-popers kan, dan di sekitar saya tuh sebenarnya sedikit K-popers, jadi tentunya kita harus mencari orang-orang random yang suka K-popers dong ya kan. Nah, salah satunya itu saya membuat video yang memicu sehingga mereka tuh kayak jadi pengen beli gitu di TikTok, dan ternyata FYP dan grup. Jadi kita membuat grup gitu dengan calon customer yang tadinya cuma 3 orang, karena TikTok itu bisa sampai 200 bahkan hampir 300-an orang gitu yang join ke grup itu. Itu luar biasa ya TikTok. Lalu selanjutnya Instagram, kalau di Instagram kita bisa memakai fitur story, post atau highlight. Dan orang Indonesia itu sangat senang dengan yang namanya cerita. Jadi, saya sendiri membuat Mediama itu ada ceritanya. Jadi Mediama itu artinya adalah senyum, dari bahasa Yunani. Jadi filosofinya itu adalah tujuannya saya membuat Mediama itu ingin membuat senyum calon-calon dokter gigi, sehingga nantinya bisa membuat senyum yang lebih banyak untuk orang Indonesia, yaitu pasiennya gitu. Makanya kita punya slogan namanya Smile Dentist, Smiling Indonesia gitu. Lalu selain itu juga kita juga harus tahu customer ini tipenya tuh kayak gimana. Misalnya kalau customer saya kan maaf, target saya itu kan adalah mahasiswa FKG kan, yang pengetahuannya juga masih banyak belum tahunya. Jadi konten apa yang saya berikan, yaitu konten memberitahu misalnya ini fungsinya apa loh, cara menggunakannya gimana loh. Jadi mereka tuh kayak tertarik, wah oh gitu ya, ih jadi pengen beli kayak gitu. Jadi mungkin teman-teman juga bisa mengaplikasikan ke ide-ide lain, misalnya kayak thrifting nih. Thrifting berarti kita harus tunjukkan sebenarnya tujuan kita menjual barang thrift itu adalah misalnya untuk menghindari sampah baju atau lainnya gitu. Lalu yang keempat adalah human resources skill, di mana kita menempatkan diri ke orang yang berbeda-beda, yang karakternya pasti berbeda-beda. Nah, lalu setelah itu, ayo kita bangun bisnis. Nah, tipsnya itu adalah, mari kita lihat peluang dari lingkungan atau yang kita sukai. Nah, di sini saya sedikit bercerita aja kali ya tentang bisnis yang sedang saya jalani. Ada 2 bisnis, yang pertama itu adalah bisnis pribadi saya bangun sendiri, dan yang kedua ini adalah bisnis bersama teman-teman saya. Nah, untuk yang pertama itu namanya Mediama yang tadi saya ceritakan ya, yang artinya senyum dan punya slogan Smile Dentist Smiling Indonesia. Di sini latar belakang kenapa saya buat Mediama ini sebenarnya berdasarkan curhatan pribadi gitu, permasalahan pribadi. Kalau misalnya mahasiswa FKG itu, kalau beli alat tuh bisa mahal banget dan banyak banget gitu. Jadi di sini saya ingin menyediakan nih untuk teman-teman saya yang kesulitan dalam mencari alat, bahkan mungkin kita juga berikan tadi informasi-informasi itu. Nah, ketika saya membangun Mediama.id ini, gak lama kemudian ternyata banyak banget kompetitor sejenis yang muncul dari mahasiswa juga, dari teman-teman saya, dari adik kelas saya itu pada buat dental supplier gitu. Nah, apakah kita sebel atau marah gitu? Enggak boleh, karena percaya aja kalau misalnya
rezeki itu pasti ada setiap orang gitu. Jadi jangan takut kalau misalnya ada kompetitor, "Ih, ini orang kok ngikutin atau apa?" Jangan merasa seperti itu. Tapi apa yang harus kita lakukan, yaitu buat ciri khas, apa yang menjadi pembeda, kita dengan kompetitor lainnya. Dan saat itu, yang menjadi pembeda adalah, saya membuka kelas gratis. Jadi misalnya teman-teman beli alat, ya udah nanti saya sediakan kelas gratis dengan, mentor yang berqualified juga, gitu. Jadi ada keuntungannya juga untuk customer. Dan saat itu saya fokusnya lebih kayak mempertahankan, customer yang sudah ada dibandingkan mencari customer baru, gitu. Jadi kita meningkatkan kualitas diri kita aja, gitu. Nah, lalu yang kedua ini adalah bisnis saya dan teman-teman saya, namanya Amel dan Arina. Kita bertiga itu dari background yang berbeda-beda. Saya anak FKG, ada yang dari agribisnis, ada yang manajemen. Tapi kita punya satu kesamaan nih, kesukaan yang sama, yaitu K-popers gitu, di dalam satu fandom juga. Nah, latar belakangnya kenapa kita buka Just Tip Korea, pertama-tama karena Arina kebetulan juga lagi student exchange di Korea, jadi itu tentunya bisa membantu kita juga dalam membeli barangnya, terus untuk warehouse-nya gitu. Selain itu, idenya itu dari mana sih? Karena saya melihat adanya peluang gitu bahwa K-popers ini tuh sangat loyal terhadap idolnya. Jadi rasanya tuh gede banget nih peluangnya gitu. Ditambah lagi banyak juga penipuan penipuan all shop Just Tip Korea ini, dan banyak juga orang yang nggak tahu cara beli barang Korea itu gimana. Nah, oleh karena itu di sini kita hadir untuk membantu orang-orang atau K-popers yang masih awal ya untuk membeli merch Korea dan barang-barang yang dari Korea. Nah, tantangan apa sih yang akan dihadapi? Nah, pertama-tama itu pastinya dari diri sendiri ya. Karena tadi sudah saya ceritakan bahwa kalau berbisnis pasti mood-nya akan naik dan nanti akan turun gitu. Rasanya kayak udah stop dulu deh gitu. Apalagi kesibukan kita tuh nggak cuma bisnis doang kan, kita juga ada kuliah gitu. Apa sih yang harus kita lakuin supaya seimbang? Nah, ini dia. Jadi pertama-tama kita harus kuasai time management dan jangan menunda. Maksudnya apa tuh? Nah, jadi ketika memang waktunya kelas, ya kita fokus kelas, jangan sibuk dengan bisnis kita gitu. Setelah di luar kelas, ya nggak apa-apa, mau berorganisasi, mau jualan, nggak masalah banget gitu. Dan jangan menunda. Kalau misalnya ada tugas atau mungkin ada orderan, ya udah selesain, cepet-cepet dikirim biar nggak menumpuk nantinya. Mungkin bisa dibantu juga dengan membuat to-do list ya teman-teman. Jadi apa-apa aja yang bisa yang kita lakukan besok gitu, yang harus kita lakukan besok. Nah, tapi ternyata saya udah jago nih time management, saya juga udah nggak nunda. Tapi ternyata bisnis saya tuh semakin besar, Kak. Jadi saya udah nggak bisa handle lagi gitu. Nah, apa yang harus dilakukan? Yaitu nomor 2, jangan ragu untuk membuka lapangan pekerjaan. Nah, jangan pelit teman-teman kalau bisnis itu. Jadi jangan apa ya, takut profitnya itu jadi berkurang nih untuk diri sendiri, jangan. Mungkin yang lagi nulis bisa dihapus kali ya, kita ini biar teman-teman bisa lihat bacanya. Nah, itu jangan pelit untuk memberikan apa ya namanya, untuk membuka lapangan pekerjaan. Karena justru dengan membuka lapangan pekerjaan itu akan memperluas yang namanya target kita tuh semakin luas. Maaf ya, ini yang coret-coret kita hapus dulu ya. Oke. Oke. Nah, tadi sampai mana? Oke, sampai membuka lapangan pekerjaan. Nah, kalau di Mediama itu sendiri, kita udah mulai membuka lapangan pekerjaan, tapi lebih ke merekrut sih. Kalau aku lebih merekrut teman-teman saya yang saya percayai, saya merekrut untuk bagian pengiriman dan packing, lalu juga saya merekrut adik kelas saya untuk sebagai sales ya, karena yang lebih mengenal angkatan mereka itu pastinya mereka sendiri kan. Lalu saya juga merekrut untuk mentor-mentor kelas Mediama. Nah, tadi faktor dari diri sendiri tuh, gimana caranya. Lalu yang kedua adalah faktor dari kompetitor. Nah, pastinya tadi juga saya udah cerita ya, gimana sih caranya kalau misalnya ada kompetitor serupa yang mungkin dia hampir ngikutin kita nih, apakah kita sebal? Tidak, nggak usah.
Nah, jadi kita harus tonjolkan ciri khas yang membedakan jenis usaha kita dengan usaha orang itu gitu. Kalau misalnya media mas sendiri tadi dengan menonjolkan adanya kelas, lalu kita mereview produk dengan baik dan lain-lainnya. Lalu setelah itu adalah faktor X. Nah, kalau faktor X ini faktor yang kadang-kadang nggak kita duga gitu. Kalau misalnya teman-teman reseller biasanya faktor X-nya itu dari ekspedisi, misalnya barangnya itu jadi sampai ke customer rusak gitu. Media mah juga pernah kayak gitu, sampai di customer rusak, tapi ya udah karena saya refund sih untuk barang customer tersebut supaya customer juga nyaman kan membeli barang di kita. Lalu biasanya kalau untuk reseller juga dari produksinya juga dia barangnya mungkin tidak sesuai harapan yang sudah kita bayangkan gitu. Biasanya seperti itu sih untuk faktor X. Nah, kalau untuk Diesel sendiri itu faktor X-nya itu kemarin sebenarnya kita sempat ada masalah di ini karena kita nggak ada background, belum pernah impor barang ya. Jadi kemarin tuh sempat ada masalah di bea cukainya gitu. Jadi kena red line. Nah, ini dia yang namanya masalah dan kita harus belajar dari masalah. Berkat dari masalah itu saya jadi tahu gitu kan apa aja yang jadi red line, lalu bagaimana sih cara menghitung pajak bea cukai barang masuk gitu. Jadi memang masalah itu nggak bisa dihindari, tapi kita harus belajar dari masalah itu sendiri. Kita next ya. Oke, udah. Nah, ini udah di slide-slide terakhir sebenarnya. Sebenarnya sangat singkat ya, karena kita nanti perbanyak di diskusinya aja, yaitu set your goals, your own goals. Dimana tadi tujuan kita buat bisnis itu apa sih sebenarnya? Tentunya mendapatkan income lebih besar. Lalu kita bisa membuka lapangan pekerjaan dan memberikan manfaat berupa produk atau jasa yang kita berikan ke customer. Dan tips dari saya itu kita buat semakin spesifik itu semakin baik, karena nantinya kita jadi tahu apa yang harus kita lakukan untuk mencapai goals itu sendiri. Dan ketika kita bermimpi itu jangan nanggung-nanggung teman-teman. Saya menceritakan cerita saya supaya mungkin menyemangati teman-teman. Saya bermimpi awalnya memiliki omset 10 juta gitu misalnya. Awalnya saya kayak merasa 10 juta tuh cukup besar kan untuk mengelola uang 10 juta itu. Tapi ternyata karena saya menjalaninya dengan baik, saya menjalaninya dengan baik, eh, omsetnya itu ternyata bisa berkali-kali lipat dari itu, gitu, dari hal yang kita targetkan. Nah, di sini sebenarnya saya ada challenge nih, tapi teman-teman udah ada yang raisen lagi ke toilet atau gimana nih? Oh, saya belum mengumumkan nih. Saya ada challenge berhadiah untuk satu orang yang pemberani nih, teman-teman. Jadi mungkin bisa dibantu on cam dulu sebelum saya memulai challenge, karena syaratnya adalah on cam dan berani ya. Jadi hadiahnya itu adalah Rp100.000 OVO. Ini saya akan kirimkan. Nanti mungkin teman-teman panitia bisa bantu carikan nomornya kali ya, nomor pesertanya. Nah, apa sih challenge-nya? Jadi challenge-nya itu adalah tadi saya udah bercerita tentang bagaimana cara cari peluang dan mendapatkan ide gitu kan, dan gimana kita set goals. Nah, mungkin teman-teman udah ada yang punya nih, kira-kira peluang apa sih yang ada di sekitar kita, atau ide apa sih yang bisa kita buat, dan tujuan kita tuh apa? Mungkin teman-teman yang berani bisa kali ya menceritakan hal-hal tersebut nih. Kira-kira ada yang berani nggak nih? Lumayan, Rp100.000 OVO. Dan harus on cam ya. Apakah ada? Ayo on cam, jangan lupa kalau misalnya berani. Boleh lah, dipikirkan dulu lah. Soalnya sayang kan Rp100.000 dilewatkan begitu saja, lumayan bisa GoFood, bisa jadi modal. Ayo, apakah ada? Oke, Aditya Dwi, apakah mau ini menceritakan peluangnya? Oh, baik Kak, terima kasih. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Aditya Dwi. Terima kasih sudah diizinkan untuk sharingnya ya Kak. Dan pemaparan Kak Fatia sangat keren kali ini. Terima kasih. Saya di sini kan tadi Kak Fatia mengasih challenge ya Kak. Iya, Challenge-nya betul.
Menurut saya dunia digital saat ini kan enggak harus, kalau kita bisnis itu kan enggak harus berjualan secara konvensional atau secara eh, offline itu di toko-toko. Karena kan di sini kan banyak manfaatnya, ada bisnis online yang melalui marketplace gitu Kak. Karena menurut saya itu peluang gitu Kak, peluang besar. Karena kalau ngandalin bisnis secara konvensional melalui toko-toko sekitar, pelanggannya kan di situ-situ aja ya Kak. Nah, kalau bisnis digital secara apa? Secara ini kan mampu membawa omset kita gitu Kak. Kalau ngandalin secara konvensional kan pastinya ya segitu-gitu aja masalah pelanggannya gitu Kak. Belum ada peningkatan gitu Kak. Saran saya sih kalau bisnis itu harus mempunyai eh, web web secara digital gitu ya Kak, marketplace online gitu. Terus media sosialnya harus di upgrade gitu Kak ya, untuk gimana caranya kita mengenalkan brand kita gitu Kak. Itu sih saran saya Kak. Oh, Ilmu yang Kak Fatia berikan hari ini lumayan mantap Kak. Terima kasih. iya. Terima kasih Adit. Nah, kalau Adit sendiri kira-kira udah ada ide belum nih, kira-kira mau bisnis apa sih di platform atau digital marketing itu? Oh, kalau saya udah ada ide sebelumnya, tapi saya rencana saya kalau setelah lulus saya ingin membangun bisnis ini, Kak. Oh, bisnisnya itu di bidang kuliner, Kak. Oh, F&B berarti ya. Iya, betul. Nah, oke, bagus. Berarti Adit udah tahu ya kira-kira peluangnya ini gimana sih caranya? Berarti mungkin F&B tapi online gitu ya, Dit? Atau gimana nih? Iya, online, Kak. Ngandalin dua strategi, Kak, melalui online dan toko, Kak. Oh iya, Supaya baik. target marketnya lebih banyak gitu, Kak. Oke, mantap sekali Adit. Oke, mungkin panitia boleh kali ya minta nomor Adit, nanti dikirimkan ke saya, nanti saya isikan OVO, karena sudah berani menceritakan nih kira-kira peluang apa sih yang bisa dilihat dan ide bisnis apa sih yang mau dibuat gitu ya. Nah, untuk teman-teman yang lain, mohon maaf karena cuma satu ya tadi yang berani on cam adalah Adit, jadi mohon maaf untuk yang lainnya. Tapi jangan bersedih ya, karena ide-ide itu nanti akan bermanfaat suatu saat nanti. Nah, mungkin udah di kesimpulan nih teman-teman bahwa pertama-tama jangan ragu berbisnis. Tadi yang sudah saya katakan bahwa berbisnis itu bermanfaat loh untuk orang lain. Jangan ragu untuk bermanfaat untuk orang lain. Lalu yang kedua, buat tujuan, atur strategi dan lakukan. Tadi seperti Adit nih, dia udah tahu tujuannya ingin membuat F&B online, lalu tinggal buat strategi nih nanti setelah lulus kuliah, dan jangan lupa untuk dilakukan. Karena tanpa dilakukan itu sama aja nol, jadi cuma ide saja. Lalu yang ketiga adalah kegagalan adalah proses. Nah, jadi seperti yang sudah saya ceritakan, kalau kegagalan itu pasti akan terjadi, tapi gimana kita solve, gimana kita belajar dari kegagalan itu sendiri. Nah, mungkin di sini ada quotes terakhir dari saya, yaitu it's not about ideas, it's about making ideas happen. Jadi saya harap teman-teman yang mungkin dari webinar ini udah punya ide, punya banyak ide, itu bisa dilakukan dan segera berjualan ya teman-teman, berbisnis lah. Ya mungkin sekian aja dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Patia atas penyampaiannya yang sangat menarik dan luar biasa ini. Jadi langsung saja mungkin kita akan buka sesi tanya jawab ya teman-teman. Silahkan yang mau bertanya, raise hand saja. Karena sudah banyak sekali di kolom chat berbagai pertanyaan nih dari pertama mulai. Silahkan yang ingin bertanya terkait penyampaian dari Kak Patia. Ayo mungkin, kayaknya tadi di awal banyak yang nanya nih. Mungkin bisa. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam, silahkan. Sebelumnya terima kasih Kak, saya sudah diizinkan untuk bertanya. Selamat sore. Selamat sore. Saya Rio Rizky Kak, izin bertanya Kak.
kalau sebagai mahasiswa itu kan pasti tidak mempunyai modal gitu Kak ya untuk berbisnis. Namun kan mempunyai keinginan untuk berbisnis seperti layaknya banyaknya milenial yang sekarang ini membangun sebuah bisnis di usia muda gitu Kak. Bagaimana sih cara menentukan rencananya gitu Kak agar konsisten gitu Kak. Terima kasih. Oke, silakan Kak Patia. Oke, tadi pertanyaannya gimana cara konsisten meskipun kita nggak punya modal gitu ya? Atau bagaimana cara konsisten ya? Pertanyaannya tadi Rio. Nah, cara konsisten itu tadi sih kalau dari saya gimana? Ini sih apa? Mengingat lagi sih tujuan utamanya itu apa, lalu perjalanan yang kita udah lalu itu jauh loh gitu. Jadi lebih ke introspeksi diri dan jangan lupa untuk apa ya? Membangun networking itu sendiri. Jadi kita tuh brainstorming juga sama teman-teman lainnya. Dan jika misalnya kita nggak punya modal, sebenarnya nggak masalah untuk kita membantu teman dulu gitu yang punya modal untuk melakukan usahanya. Jadi kita membantu dulu, nanti ketika memang modal itu udah ada, baru deh kita buat bisnis kita sendiri. Gitu. Dan tadi mungkin mau nambahin juga kalau misalnya tadi yang sudah saya ceritakan kalau misalnya bisnis itu nggak harus modal besar, kita sebenarnya bisa pintar-pintar kita untuk menyesuaikan modal kita dengan ide bisnis kita gitu tadi dengan menyiasati DP 50% atau mungkin DP-nya mungkin 70% supaya kita cuma tinggal 30%, itu bisa banget disiasatinya. Itu mungkin Rio, apakah terjawab? Gimana Rio? Oke, terima kasih Rio udah bertanya. Silakan ada lagi teman-teman yang ingin bertanya, bisa raise hand atau lewat kolom chat. Silakan Siti Perwita. Baik Kak, terima kasih atas waktu yang diberikan. Sebelumnya apakah jelas suara saya? Jelas Kak. Siti, silahkan. Mbak Siti masih ke unmute kelihatannya ya. Ke mute ya. Baik, terima kasih. Mohon maaf karena tadi nggak bisa. Baik, untuk pertanyaan saya, tadi kan sudah dijelaskan oleh kakak bagaimana karakter dalam berbisnis. Banyak sekali yang sudah dijelaskan. Dan kita khususnya saya sebagai mahasiswa, di mana selain kita mempunyai waktu yang tidak terlalu banyak untuk berbisnis, mungkin permasalahan kita itu bagaimana cara kita memanajemen waktu agar bisa kita sesuaikan berbisnis dengan kuliah kita agar tidak terbengkalai. Nah, yang mau saya tanyakan, di antara banyaknya yang berbisnis, di mana banyak sekali persaingan yang ada, baik dari teman dan lain sebagainya, also lainnya. Nah, yang mau saya tanyakan, bagaimana cara kita membuat bisnis kita itu menarik, apalagi salah satunya itu harus ada ciri khas dari bisnis kita agar orang lain itu tahu kalaunya agar bisnis kita itu maju kayak gimana gitu. Selain dengan konsisten yang tadi, dan juga harus ada ciri khas dari dagangan kita gitu. Oke, selesai. Terkait manajemen waktu dan perdagangan.
Oke, kalau untuk manajemen waktu itu sendiri, itu tadi sih, paling kalau dari saya pribadi ya, lebih ke fokus kalau misalnya ketika kelas, ya kita memaksimalkan kelas gitu, ketika memang ada tugas, untuk, kuliah, ya langsung saya kerjakan gitu, jangan menunda-nunda, lebih kayak ke itu sih manajemennya. Dan itu tadi, eee, ketika emang, kita udah kepusingan sama kesibukan kita, jangan jangan lupa untuk membuka lapangan kerja. Jadi kita minta bantuan nih, minta bantuin bantuin dong, ini gue lagi repot nih, gitu. Jadi buka lapangan kerja aja nggak masalah, gitu. Gitu paling kalau dari saya. Terus tadi dengan kompetitor ya, supaya kita tuh lebih menarik. Sebenarnya, nggak ada cara lain sih selain selain apa namanya, menonjolkan ciri khas kita gitu. Mungkin kita bisa belajar marketing lebih dalam lagi gitu. Jadi kayak kemarin itu kalau teman-teman tahu yang Burger King buat pernyataan tentang, McD gitu, buat surat cinta untuk McD, itu kan jadi perhatian kan. Jadi orang tuh kayak, wah langsung melirik Burger King. Nah mungkin ada strategi-strategi marketing yang emang harus dipelajari lebih dalam gitu, cara supaya orang tuh lebih tertariknya tuh di kita, gitu sih. Selain dari membuat ciri khas ya. Apakah menjawab, Siti? Kayaknya Siti ini deh keluar karena gangguan sinyal mungkin. Oh iya. Oke, ini kita jawab dari kolom chat. Atau ini deh, satu lagi mungkin ada yang teman-teman raise hand. Oke, ini dari Universitas Samjanwadi. Silahkan, Husnul Khotimah. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada kakak yang tadi sudah memaparkan penjelasannya. Nah, saya akan bertanya di sini terkait tentang bisnis. Kita ini kan sebagai mahasiswa gitu, otomatis bagaimana cara kita untuk manajemen waktu bisnis kita dengan tugas perkuliahan kita. Nah, misalkan kita bukan misalkan, tapi saya sudah buka usaha bisnis, misalkan pulsa atau kuota nih Kak. Nah, selain dari modal buat atau modal yang sudah kita modal yang sudah kita usahakan itu agar lancar nih, misalkan pulsa atau kuota yang kita usahakan bisnis kita. Nah, ketika kita menjumpai teman atau siapapun itu, misalkan kita memberikan dia kesempatan sebagai reseller. Nah, tentunya ini kan sebagai kesempatan emas untuk kita memberikan mereka pertolongan. Nah, untuk teman-teman juga misalkan dia itu beli kuota atau pulsa kepada kita gitu. Nah, akan tetapi mereka itu seperti berhutang. Nah, kita kan agak gimana ya rasanya malu untuk minta bayarannya itu, karena kan kita kan masih sama-sama posisi sebagai mahasiswa gitu. Kita juga ingat keuangan kita sama dengan mereka. Nah, bagaimana cara kita untuk mengatur strategi bisnis kita agar modal kita tetap dan usaha kita tetap lancar dan juga keuntungan kita itu tetap ada itu Kak. Nah, bagaimana cara strategi kita untuk usaha atau bisnis kita itu lancar? Nah, cuman itu sih Kak. Oke, gimana Kak Fatia? Strategi menghadapi hutang? Lumayan menarik ya pertanyaannya, karena juga relate di aku, karena juga seringkali teman yang beli di aku mau nagihnya juga agak sungkan gitu kan. Nah, tapi mungkin kalau tips dari aku, tadi mungkin belinya, mungkin buat peraturan kali ya, kalau misalnya mau beli, ya maksudnya kalau mau beli itu nggak boleh berhutang, atau kalaupun berhutang itu kasih jatah waktu gitu, misalnya kayak maksimal pembayaran itu 2 minggu setelah pembelian gitu. Dan kalau saya tuh menagihnya itu biasanya dengan bahasa yang formal, jadi seakan-akan yang meminta itu bukan saya, tapi dari pihak Mediama gitu. Jadi saya dan Mediama itu adalah hal yang berbeda. Mungkin Husnul Khotimah juga bisa buat seperti itu. Jadi dipisahkan tuh mungkin nomornya Husnul Khotimah sama bisnis Husnul Khotimah. Jadi kayak buat meskipun itu kamu yang menjual, tapi kamu buat tuh itu bukan saya, itu bisnis saya, jadi berbeda. Jangan disamakan kalau saya ya. Seperti itu sih.
Mungkin. Apakah menjawab? Bagaimana Husnul? Baik Kak, terima kasih udah dijawab di komentar ya. Baik, berhubung waktu mungkin kita jawab tinggal satu pertanyaan yang di kolom komentar kali Kak ya. Oke, boleh. Ciptaan bisnis. Jawab yang mana nih? Kayaknya banyak ya di kolom komentar. Ini mungkin nih, Aldo, BSI BKI izin bertanya kepada Kak Satu, sebagaimana yang kita ketahui bahwa dunia sedang sakit karena adanya pandemi COVID-19 yang membuat aktivitas baik akademik ataupun transaksi jual beli harus berubah dengan online. Izin bertanya, bagaimana cara kita biar mengikuti era atau zaman sekarang agar mampu membawa perusahaan tanpa harus merasakan keterpaksaan yang membuat pemasukan nihil bahkan gulung tikar. Yang kedua itu bagaimana menurut pandangan pribadi Bapak-Bapak penting e-commerce bagi pelaku UMKM. Wow, banyak sekali nih pertanyaannya. Mungkin nanti bisa dijawab ringkas Mbak Wita oleh Mbak Fatia. Pertanyaan kedua tadi tentang pandangan pribadi, apakah ini penting UMKM? Tentang e-commerce untuk UMKM ya, Mbak Fatia ya. Iya, apakah pendapat tersebut salah satu taktik pemasaran bootstrap yang paling efektif adalah menciptakan citra keunikan atau diferensiasi. Betul. Menurut saya, hal apa aja yang perlu diperhatikan dalam menciptakan keunikan bisnis selain fokus pada bisnis kita sendiri, terutama di era. Nah, mungkin untuk pertanyaan nomor 1 ya, pertanyaan itu adalah gimana supaya kita adaptasi, supaya bisa membawa perusahaan itu tanpa ada keterpaksaan menggulung tikar. Nah, mungkin di sini mau saya bertanya dulu kali ya, supaya lebih spesifik lagi. Kalau boleh tahu nih, Kak Aldo itu bergerak di bidang apa nih? Supaya kita bisa tahu juga kan, sekarang tuh lagi zaman di bidangnya itu lagi apa gitu. Untuk pertanyaan nomor 2, tentunya penting ya untuk e-commerce itu, untuk pelaku UMKM, karena sekarang apapun itu bisa dijual di e-commerce ya. Jadi sangat penting. Apalagi seperti kita ketahui pelaku UMKM juga banyak terhadap di daerah terpelosok. Ya benar sekali, dan masih kurang memahami tentang kemajuan. Apa pendapat hal tersebut? Kalau menurut saya untuk pelaku UMKM yang ada di daerah pelosok itu penting, tapi webinar. lah makanya tanya kan mahasiswa itu bisa banget untuk membantu UMKM yang ada di pelosok, gimana bagaimana yang ada di pelosok itu bisa ada di e-commerce. Kalau menurut saya peran mahasiswa sangat membantu ya. Lalu bidang kuliner dan distro Kak, bagaimana, soalnya banyak gulung tikar. Oke. Nah, mungkin caranya kalau misalnya di bagian kuliner sebenarnya saya masih kurang paham ya, karena saya belum pernah nih untuk F&B, tapi mungkin bisa dikoneksikan dengan aplikasi Gojek atau Grab atau Shopee Food yang sedang bersedia, dan itu tadi bisa dibantu dengan sosial media, jangan lupa, karena sosial media itu sangat magic banget deh pada saat ini. Tuh. Apakah cukup membantu terjawab? Oke, terima kasih Kak Fatia. Mungkin karena waktu ya. Terima kasih atas penyampaian dari Kak Fatia juga dan sesi tanya jawab yang sangat luar biasa, antusias dari rekan-rekan semua dalam mengikuti acara webinar kita pada sore hari ini. Dan selanjutnya kita akan beralih ke sesi informasi yang akan disampaikan oleh Mas Fauzi. Silahkan kepada Mas Fauzi, dipersilahkan. Oke, teman-teman, terima kasih Mbak Fatia. Wah, luar biasa, wah. Webinar sore ini itu suasananya cukup interaktif ya. Bahkan baru dimulai saja itu pertanyaan sudah ada, satu orang itu bisa 2, 3, sampai 4 pertanyaan ya, teman-teman.
Jadi apresiasi banget ya buat teman-teman peserta dan juga tentunya Kak Fathia Rizky yang sudah menjawab dengan sangat baik tadi ya berbagai pertanyaan-pertanyaan. Nah, sepertinya terlihat peserta kita sore ini juga cukup antusias ya untuk menggeluti entrepreneurship nih Kak Fathia. Jadi luar biasa banget. Nah ini teman-teman saya ingin share sedikit mengenai e-sertifikat ya teman-teman. Karena biasanya teman-teman setelah akhir sesi sering atau ada beberapa yang belum mengetahui begitu ya teman-teman mengenai cara mendownload e-sertifikatnya ya teman-teman. Jadi silahkan nanti buat teman-teman yang sudah mengikuti acara ini masuk ke halaman The New You ya teman-teman. Ini sebagai alamat LMS kita ya teman-teman. Jadi ini saya akan jelasin sedikit saja ya teman-teman. Kalau teman-teman belum punya akun nanti silahkan register, diisi nama lengkap, email dan nomor HP-nya ya teman-teman. Nah nanti nama lengkap ini itu yang secara otomatis akan cetak di sertifikat ya teman-teman. Jadi jangan pakai nama samaran nanti ya. Kalau nama samaran nanti di sertifikat juga tertulis nama samaran ya teman-teman. Kemudian setelah teman-teman nanti punya akunnya, nanti silakan teman-teman login ya. Kemudian setelah itu misalkan saya yang sudah mendaftar ya teman-teman. Kemudian tinggal pilih saja di store terlebih dahulu ya teman-teman di bagian store. Nah ini sudah muncul nih fotonya Kak Fathia ya, temanya entrepreneurship ya teman-teman. Jadi silakan daftar di bagian store ya teman-teman. Nanti teman-teman ketika sudah mendaftar nanti akan otomatis ya teman-teman nanti ada modul dan juga sesi rekaman dan materinya. Nah nanti ini tinggal masuk ke dashboard kursus ya teman-teman. Maka topik kita sore ini nanti akan muncul. Jadi The New You ini sangat praktis banget ya dan sudah mengikuti teknologi juga ya teman-teman. Jadi teman-teman tidak perlu tulis pakai spidol nanti di sertifikatnya ya, apalagi buat format sendiri pakai printer dan sebagainya ya. Jadi cukup otomatis di sini. Teman-teman nanti akan mendapatkan sertifikatnya dan langsung muncul. Nah, sertifikat ini akan muncul setelah teman-teman di bagian ini ada muncul materi dan juga sesi rekamannya ya teman-teman. Saya berikan contoh misalkan seperti personal branding ya tema kita sebelumnya. Nah, nanti akan muncul di sini satu dari satu pertemuan. Artinya di sini teman-teman sudah anggap untuk menyelesaikan kelas begitu ya teman-teman. Maka warnanya akan berubah menjadi hijau sehingga nanti sertifikatnya akan muncul ya teman-teman. Sertifikatnya nanti seperti ini ya. Begitu ya teman-teman. Mudah-mudahan bermanfaat. Kemudian saya juga ingin share beberapa informasi yang menarik juga nih buat teman-teman. Pertama, saya juga menyampaikan terima kasih sekali lagi buat narasumber yang sudah hadir sore hari ini. Kemudian juga teman-teman BEM Universitas Hamzah Wadi sebagai bagian dari pra-event ya, program Pekan Hamzah Wadi ya, ulang tahun kampus. Nah ini teman-teman buat teman-teman yang hobi ini UI UX ya, desainer, nanti bisa ada kesempatan ketemu sama Mas Taufik Kemal ya. Jadi beliau ini luar biasa, sudah proven dan sudah juga memahami ya. Ada 2 hari nanti ya bagaimana teman-teman bisa ada skill ya di UI UX design ini ya teman-teman. Dan nanti teman-teman bisa interaksi langsung dengan beliau ya. Investasinya juga sangat ekonomis ya teman-teman. Jadi nanti bisa chat ke saya atau chat ke nomor admin nanti ya di grup ya teman-teman. Kemudian ini benefitnya juga banyak banget ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa mendapatkan skill baru ya tanpa teman-teman harus belajar dengan proses yang lebih panjang atau lebih lama ya teman-teman. Jadi Mas Kemal nanti akan membuka semua caranya ya. Dan kemudian yang berikutnya tentunya sebagai business owner ya seperti Mbak Fathia dan teman-teman kita yang lain akan semakin sempurna kalau teman-teman juga punya skill public speaking begitu ya. Jadi teman-teman juga boleh ikut di sesi kita. Kebetulan narasumber kita juga luar biasa ya teman-teman. Coach Sasti Hapsari ya teman-teman, beliau sudah mendapatkan lisensi coach juga ya teman-teman, dan teman-teman bisa register nanti bisa juga kontak lewat saya lewat admin ya. Kemudian juga nanti workshop ini akan diisi selama 2 hari ya teman-teman ya. Jadi ini profil beliau, beliau luar biasa ya, sudah punya pengalaman dari berbagai
level ya teman-teman, dan portofolio beliau juga sudah luar biasa ya. Jadi kalau teman-teman belajar wirausaha, belajar dengan Mbak Fathia Rizky kan gitu ya sebagai praktisi. Kalau teman-teman ingin belajar public speaking ya bisa belajar dengan Coach Sasti Hapsari ini ya teman-teman. Jadi luar biasa beliau. Kapan lagi kita punya kesempatan untuk bertemu dan berinteraksi. Nah ini benefitnya juga wow ya teman-teman, dahsyat ya, cukup banyak ya, harganya juga cukup kompetitif. Silakan teman-teman nih sebagai tawaran istimewa sore hari ini, silakan teman-teman screenshot acara ini, kontak admin, nanti promonya hari ini 74.900 saja ya teman-teman. Bahkan kalau teman-teman ada kendala, mohon maaf ya, misalkan belum bisa DP dan sebagainya, boleh japri ke saya. Nanti kami akan bantu ya, karena The New You sangat care sekali buat teman-teman yang ingin belajar dan bertumbuh ya. Jadi kalau ada teman-teman yang masih kendala dengan harga, silahkan japri ke saya ya, nanti kita akan carikan solusinya. Itu saja ya teman-teman, sedikit share informasi dari kami, dan yang terpenting adalah mudah-mudahan teman-teman bisa mendapatkan insight baru ya, kemudian yang akan menjadi bekal teman-teman dalam membuka usaha ya, di tengah transisi kita dari pandemi menjadi endemi. Mudah-mudahan semakin semangat seperti Mbak Fathia Rizky. Itu saja, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Terima kasih banyak Mas Fauzi. Baik, untuk mengakhiri acara kita pada sore hari ini, mari kita menutupnya dengan sama-sama melepaskan alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya sebagai moderator pamit undur diri. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Fathia dan Pak Winda, teman-teman semua. Terima kasih semuanya udah join juga ya. Dan panitia udah mengundang saya juga.